Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah salat isya, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang telah memberkati kita umur yang panjang, hidup yang sehat serta afiat dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini, malam tahun baru 3 agama. Jadi malam ini adalah malam tahun baru 3 agama. Yang pertama, malam tahun baru agama Nasrani. Yang kedua, malam tahun baru agama Yahudi. Dan yang ketiga, malam tahun baru agama Majusi. Tapi yang memperingati dan merayakannya tidak hanya orang Yahudi saja, tidak hanya orang Nasrani saja, tidak hanya orang Majusi saja, tapi juga orang Islam. Orang Islam yang pada umumnya awam, tidak tahu ada apa di balik tahun baru. Karena tahun baru Islam itu dimulai maghrib ya. Kalau ini dimulainya tengah malam ya. Jadi pas tengah malam, maka pertama dibunyikan lonceng ya. Yang kedua ditiup trompet. Yang tiga dinyalakan kembang api ya. Jadi lonceng itu alat sakral agama Nasrani. Trompet alat sakral agama Yahudi. Sedangkan api Majusi. Jadi dalam satu malam umat Islam memperingati dan merayakan ya, tahun baru agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Majusi. Bagaimana hukumnya? Tiga-tiganya ada kaitannya dengan kesyirikan. Ya. Gitu. Jadi satu ya. Januari itu lahirnya dewa Janus. Yaitu dewa yang mengetahui masa depan dan masa lalu. Ini syirik ya. Karena dalam Islam yang mengetahui masa depan dan masa lalu itu hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang mengetahui masa lalu dan masa depan ya. Oleh karena itu Dewa Janus itu wajahnya
ada dua ya. Menghadap ke belakang dan menghadap ke depan. Dulu itu dipajang di mall-mall dulu tuh. Ada Dewa Janus itu. Ya. Sedangkan api disembah oleh orang Majusi, api itu. Ya. Nah sebenarnya bertambah tahun itu dengan bergantinya tahun lama dengan tahun baru itu bertambah waktu. Bertambah waktu berarti bertambah umur. Bertambah umur berarti berkurang ajal. Ajal itu intihaul umri al-muqaddar fi lauhil mahfud. Akhir umur yang sudah ditetapkan di lauhil mahfud. Ya. Cuman dirahasiakan. Ya. Akhir umur kita tinggal berapa tahun lagi? Tinggal berapa bulan lagi? Tinggal berapa minggu lagi? Tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa jam lagi, kita nggak tahu. Ya. Tambah umur, tambah rezeki. Dan ternyata begitu rezeki sudah dikuasakan semuanya, sudah diberikan semuanya oleh Allah kepada kita, maka setelah ajalnya sempurna, kematian akan menjemput. Ya. Ya. Jadi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Jadi orang yang bernyawa setiap diri tidak akan pernah mati sehingga pertama ajalnya sempurna. Yang kedua, rezekinya sudah diberikan semuanya. Ya. Makanya yang rezekinya dikasih sedikit-sedikit dengan yang rezekinya dikasih banyak-banyak, itu matinya cepetan mana ya? Padahal kita pengennya rezeki itu blok gitu ya. 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 Jadi tambah umur, tambah rezeki. Tapi ketika rezeki sudah sempurna, ajal sudah sempurna, maka baru ya, Allah menugaskan malakul maut untuk menjemput kita. Ya. Nah berbicara tentang tahun baru, di antara yang disukai manusia adalah sesuatu yang baru. Ya. Tahun baru, rumah baru, mobil baru. Apa lagi? Istri baru. Barusan ya. Suasana baru. Ya. Dan itu yang bikin manusia itu betah di dunia. Ya. Perasaan kemarin Jumat, sekarang udah Jumat lagi. Ya. Perasaan kemarin, ya, Ahad, sekarang Ahad lagi. Ya. Jadi cepat banget ya, cepat banget. Ya. Sekarang udah 2000, mau 2023 ya. 2022 mau ke 2021, 23 ya. Jadi ternyata waktu itu sangat cepat sekali. Ya. Sangat cepat sekali. Menunjukkan bahwa kita tuh ya betah hidup di dunia ini. Ya. Kemudian tidak suka dengan yang lama, ya. Apalagi dengan yang second atau yang bekas. Gitu. Dulu saya waktu kecil itu sama bapak suka dibelikan yang serba second, serba bekas. Gitu. Ya. Jadi sepeda, ya, TV, kemudian sampai
Ballpoint itu saya masih ingat tuh. Ballpoint yang paling bagus dulu tuh Parker ya. Parker yang diisi pakai tinta itu. Ya. Itu ya. Saya dibeliin itu. Jam tangan juga ya. Jam tangan juga sama, jam tangan bekas. Bisa pakai Parker tuh, gaya banget tuh pakai Parker dulu ya. Sekarang masih ada nggak Parker itu? Ya, itu. Dicopet. Ingat sampai sekarang itu. Dicopet Parker tuh. Ya. Jadi tidak suka sebenarnya dengan yang lama, dengan yang second atau yang bekas. Pengennya yang baru. Yang baru. Ya. Kalau nikah lagi pengen sama janda atau sama gadis ya? Tapi ada sesuatu yang baru yang tidak disukai. Ada tuh. Sesuatu yang baru yang tidak disukai. Di antaranya apa? Penyakit baru. Kan tambah tahun tambah penyakit nggak tuh? Tambah nggak penyakit? Itu penyakit baru itu. Penyakit baru. Kemudian apa? Masalah baru tuh. Ya, masalah baru. Nambah masalah, nambah penyakit. Ya. Rezeki nambah, umur nambah, ternyata penyakit juga nambah. Masalah juga nambah. Ya. Apalagi ditambah agama baru. Ya. Ada kan agama baru sekarang. Ya, agama baru. Nah penyakit baru adalah disebut munkaratil adwa. Ya. Penyakit yang tidak dikenal obatnya. 3 tahun kita dengan COVID ya 19. Ya. Sampai sekarang sudah ditemukan belum obatnya ya? Ya. Sampai 3 tahun itu penyakit baru itu. Ya. Ya. Dan Rasul juga menyebutnya sebagai sayyi'il asqam, penyakit yang buruk, ya. Penyakit yang buruk, ya. Yaitu penyakit yang Rasul SAW menyuruh umatnya untuk berlindung kepada Allah serta memohon obat dan kesembuhan. Ya. Manusia cuma diperintahkan berobat, tapi manusia tidak bisa menyembuhkan penyakit. Allah menciptakan obat, menciptakan penyakit. Kalau obat dan penyakit cocok, dengan izin Allah sembuh. Ya. Dengan izin Allah sembuh. Ya. Saya sering pegel ini Pak, sakit banget. Kayak apa namanya? Lutut itu. Sudah berbagai macam obat. Ya. Sudah berkali-kali ke rumah sakit, datang dokter, diurut, ya, dibekam dan sebagainya. Ya, ternyata belum sembuh-sembuh, obat macam-macam. Tapi qadarullah ya, saya coba dengan kayu manis ya, kayu manis segini. Ya, ada yang dibungkus 1000, kemudian diseduh pakai 4 gelas air sampai mendidih, kemudian dimatikan, ditutup sekitar 2 jam minum. Alhamdulillah enak itu, enak Pak. Ya, ternyata dengan yang murah ya. Dengan yang 1000 bisa dipakai diminum 2 kali itu. Jadi 4 gelas jadi 2 gelas itu. Jadi setelah mendidih matiin, dibiarkan sampai merah itu. Itu enak Pak, enak banget tuh. Jadi ke lutut itu enak. Ya. Jadi dulu kalau dari berdiri mau sujud itu susah, harus gini. Sekarang mah nggak gini juga bisa gitu, nggak gini juga bisa. Alhamdulillah. Ya. Jadi manusia hanya diperintahkan untuk berobat. Dan berobat itu ibadah. Karena umat Islam tidak boleh memelihara penyakit. Dan biaya pengobatan itu dinilai sodako. Dinilai sodako itu. Ya. Tapi tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Fa idza maridtu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan aku. Ya. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasul. Ya. Ketika kita diuji dengan penyakit. Ya. Apa itu? Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah jauhkan aku ya, dari akhlak yang buruk, ya, amal yang buruk, keinginan yang buruk, dan obat yang buruk.
Obat yang kalau digunakan untuk satu penyakit bukan tambah sembuh, tapi tambah parah. Ya, gitu. Kan ada ya yang dikasih penyakit gula, kemudian oleh dokter disuruh disuntik pakai insulin ya. Malah kalau pakai insulin lama-lama jadi apa? Kurang bagus kalau insulin ya. Saya juga kemarin disuruh sama dokter disuruh pakai insulin, nggak mau ya. Gitu. Ya. Jadi ada obat yang bikin penyakit itu bukan tambah baik tapi tambah buruk. Namanya munkaratil adwa ya. Dan penyakitnya juga disebut penyakit munkar, penyakit yang buruk. Ya, atau sayyi'il asqam. Ya. Dan ini juga diajarkan oleh Rasul untuk berdoa supaya kita tidak dikasih penyakit yang buruk. Ya. Dan kalau kemudian ketemu dengan obat yang buruk, tambah buruk itu penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit yang bernama kusta. Wal junun, penyakit stres atau gila itu. Wal judam, penyakit yang bisa mencopot kuku. Ada nggak penyakit yang bisa mencopot kuku? Ya. Itu penyakit yang jelek. Wasayil askom, serta penyakit-penyakit jelek yang lainnya. Ya. Penyakit yang jelek itu banyak. Di antaranya apa tadi? Kusta, gila, kemudian yang bisa kuku pada copot itu. Ya. Dan penyakit jelek yang lainnya. Ya. Nah, oleh karena itu ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika minum zam-zam beliau berdoa. Ya. Jadi air yang bisa dijadikan obat secara khusus dan istimewa adalah air zam-zam. Maka kemudian Ibnu Abbas ya, dia berdoa kepada Allah agar pertama ya, dikasih ilmu yang bermanfaat. Yang kedua dikasih rizki yang luas, tidak hanya sebatas materi. Dan yang ketiga, ya dikasih obat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyib wasi'a wa shifaan min kulli da. Ya, itu minum air zam-zam. Ya. Kalau tidak ada air biasa juga nggak apa-apa. Karena Nabi Ayub juga disembuhkan oleh Allah, obatnya air biasa kan? Gitu. Karena yang menyembuhkan itu bukan zam-zamnya, bukan airnya, tapi Allah Subhanahu wa taala serta doa kita ya yang mustajab. Ya, bukan hanya didengar tapi juga dikabul ya. Kemudian agama baru itu ya. Yang meliputi keyakinan baru dan amalan baru ya, yang menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rasul menyebutnya sebagai muhdatsat. Ya, sesuatu yang dibuat-buat itu, ya. Dan itu ya, Rasulullah ya, nasihatkan ya, kepada para sahabat. Ini nasihat Rasul yang dijelaskan oleh Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Wa'adhana Rasulullah SAW mau'idatan wajilat minhal qulub wa darifat minhal uyun. Rasul pernah menasihatkan kami dengan nasihat yang membuat hati ya bergetar, kemudian mata menangis. Ya. Jadi nasihatnya tuh menyentuh banget itu. Faqulna ya Rasulullah, kami bertanya, wahai Rasul, ka'annaha mau'idah muwadda fa'usina. Ya, sepertinya itu nasihat yang terakhir ya Rasulullah. Ya, itu nasihat yang terakhir, tolong ya. Ya. Berikan wasiat kepada kami. Jadi Rasul mau meninggal gitu. Maka kemudian berwasiat dalam bentuk nasihat. Apa nasihat Rasul? Usikum bitaqwallah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla yang maha gagah lagi maha mulia. Wasam'a wa ta'ah, dan hendaklah kamu dengar dan taati pemimpin kamu. Wa intama amaro alaikum abdun, walaupun pemimpin kamu adalah seorang budak gitu. Ya. Jadi pertama diperintahkan takwa, dipesankan takwa, kemudian dipesankan taat kepada pemimpin ya.
sekalipun pemimpin itu adalah seorang budak. Ya, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sebab sesungguhnya siapa yang masih hidup di antara kalian, kalian akan melihat ya pertentangan, perselisihan yang banyak ya. Ya. Kapan tuh perselisihan yang banyak itu ya? Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kamu ya pegang sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, serta sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk lagi baik dan benar ya. Kemudian adzu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian ya. Jadi nanti kita akan mengalami suatu zaman di mana untuk mengamalkan sunnah itu susah banget, berat banget, sampai kemudian Rasul menyuruhnya untuk menggigitnya dengan geraham ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur ya, serta jauhlah setiap perkara yang diada-adakan ya. Ya. Agama baru itu. Kemudian sementara masalah baru yang bersemarak di tahun baru adalah pertama, ya ini masalah baru itu, ya. Ya. Mayoritas Muslim semakin meriah merayakan tahun baru yang bertabur tasyabuh, ya. Jadi merayakannya itu, memperingatinya itu, ya, dengan apa? Dengan meniru, ya, meniru agama lain, yaitu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dengan meniup trompet, membunyikan lonceng, dan menyalakan kembang api. Padahal itu ya oleh Rasul pernah ditolak. Ketika para sahabat sebagian mereka mengusulkan ya agar yang namanya api, lonceng, dan trompet itu ya dijadikan salah satu alat untuk memanggil sholat, memberitahukan waktu sholat masuk dan mengajak sholat berjamaah. Ya, ada yang mengajukan apa? Membunyikan lonceng, ada yang mengajukan meniup trompet, ada yang mengajukan apa? Menyalakan api. Tapi semuanya ditolak oleh Rasulullah. Dan yang diterima adalah apa tuh? Azan. Ya. Jadi azan itu. Jadi di zaman Rasul ditolak, malah sekarang dijadikan bagian daripada peringatan dan perayaan tahun baru. Hati-hati, ini ada kaitannya dengan masalah akidah, masalah keyakinan, masalah agama. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka siapa saja yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Jadi kalau niup trompet berarti dia Yahudi, bukan Islam. Kalau menyalakan api, Majusi, bukan Islam. Kalau membunyikan lonceng, apa? Nasrani, bukan Islam. Ya. Lantas bagaimana caranya memperingati dan merayakan tahun baru? Ya. Yang pertama, tahun barunya bukan 1 Januari. Ya. Tahun barunya apa? 1 Muharram. Dan dimulainya bukan tengah malam, tapi maghrib. Kemudian cara memperingatinya ya adalah dengan apa? Dengan ibadah ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak bersumpah dengan tempat, banyak bersumpah dengan waktu, dan ketika bersumpah dengan waktu maka ternyata ya diiringi dengan perintah untuk beribadah ya. Coba maghrib, ada sholat maghrib, Isya salat Isya, subuh salat subuh. Kemudian ada juga sahur, ya. Kemudian ada malam, ya, duha, semuanya itu, ya, dengan ibadah itu, ya. Karena diperintahkan untuk berzikir setiap saat, berzikir setiap waktu, berzikir setiap keadaan, ya. Salat itu termasuk zikir, ya. Coba lihat, ya. Allah bersumpah dengan malam, wal laili, ya. Wan nahari dengan siang, wasubhi wal fajri, ya, waduha, itu banyak tuh semua sumpah. Tapi itu ada kaitannya dengan waktu, ya. Bahkan Allah bersumpah dengan waktu asar, di mana semua manusia itu rugi kecuali
yang beriman beramal soleh saling berwasiat, berpesan, mengingatkan dengan sabar dan kebenaran itu ya, dan kebenaran ya. Kemudian yang kedua, kebenaran Islam itu semakin kabur ya. Disamarkan para duat, para dai penebar fitnah dengan mengatasnamakan liberalisasi, moderasi dan toleransi agama ya. Jadi dikemas dengan bahasa atau retorika yang indah ya. Pertama apa? Liberalisasi agama. Di Jerman itu ya yang jadi imam sholat itu wanita ya. Itu liberal ya. Bahkan di satu tempat sholat berjamaahnya itu imamnya 2, satu laki-laki satu perempuan. Dan perempuan jadi imam itu tidak menutup aurat ya. Apa tuh? Liberal ya. Mengatasnamakan liberal. Warisan itu ya, yang benar itu dibagi rata ya. Bukan laki-laki 2 kali perempuan kan gitu. Liberal. Belum mengatasnamakan reaktualisasi katanya. Harus diaktualkan kembali, tidak aktual. Laki-laki 2, perempuan 1. Nah, sementara sekarang banyak perempuan yang kerja juga ya. Ya, banyak perempuan yang kerja. Ya. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Yushiku ayatiya ala nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Masajiduhum amirah wa hiya kharabu minal huda." Nanti ya, hampir saja tiba ya suatu zaman kepada manusia di mana Islam tidak tersisa kecuali namanya doang. Ya. Namanya. Ya. Jadi Islamnya cuma KTP doang gitu. Ya. Yang kedua, ya, la yabqa minal Islam illa ismuhu. Ya, wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Dan tidak tersisa dari Al-Qur'an kecuali tulisannya. Islam tinggal nama, kemudian apa? Al-Qur'an tinggal tulisan. Masajiduhum amirah wa hiya kharabu minal huda. Masjidnya megah-megah, besar-besar, mewah-mewah. Tapi dalamnya ya kosong dari hidayah. Ya, hidayah, petunjuk Allah SWT dan Rasulnya. Ya. Dan ternyata Rasul menutupnya dengan kalimat ulama'uhum. Karena ulama pada zaman itu syarun min tahti adimi sama ya, adalah manusia yang paling jahat di kolong langit ya. Jadi yang paling jahat, yang paling buruk ya di kolong langit atau di atas bumi itu ulamanya, malah ulamanya ya. Min indihim takhrujul fitah ya, dari dia keluar fitnah, wa fihim ta'ud, dan fitnah akan kembali kepada mereka ya. Ini ada ya ulama, pejabat tinggi ya, ya, dia merasa terganggu dengan zikir ya, ya, betul ya, ya. Jadi di sampingnya ada rektor ya, zikir, dia terganggu itu dengan zikir ya. Padahal itu pejabat tinggi muslim lagi ya. Bahkan azan disamakan dengan apa? Anjing menggonggong. Ya, itu kan fitnah. Ya, fitnah itu. Ya. Dan banyak lagi ya. Ya. Tapi fitnah itu kata Rasul akan kembali kepada mereka. Ya, akan kembali kepada mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, itu yang namanya narkoba ya, mirasantika, ya, judi dan zina itu semakin tak terkendali itu. Ini masalah, ya, masalah baru di tahun baru itu, ya. Jadi tidak terkendali itu, ya. Judi itu triliunan ya Pak ya, triliunan, ya. Ternyata. Demikian pula dengan kejahilan, ya, kejahilan narasi dan aksi yang ditujukan kepada Islam dan umat Islam semakin berani dan terang-terangan, ya. Gitu. Itu ada ibu-ibu pakai jilbab rapi, ya. Ya. Kemudian ya,
dia memproklamirkan sebagai penggemar daging babi. Itu diviralkan itu. Pakai busana muslimah yang rapih banget, ya. Dan ini disebutkan oleh Rasul tuh, ya, bahwa kiamat itu sudah dekat, ya. Inna min asyrati sa'ah, ya. Ayurfal ilmu, ya. Wa yusbatu jahlu, wa yushrabul khamru, wa yudharuz zina, katanya. Di antara tanda kiamat itu pertama ilmu diangkat, ya. Jadi ulama yang benar-benar ulama itu semakin langka, semakin jarang. Bahkan nyaris tidak ada itu. Kemudian kejahilan, ya, ulama yang sebenarnya adalah juhala itu malah semakin marak, semakin mantap itu. Demikian pula khamr, minuman keras jadi minuman. Kemudian zina, ya, terang-terangan diperlakukan, ya, diperbuat. Ini hadisnya riwayat Bukhari, Anas bin Malik. Yang keempat, aneka bencana itu. Aneka bencana yang silih berganti, ya, ya, tidak menyurutkan kesombongan dalam melakukan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, ya. Karena bencana dianggap sebagai fenomena alam biasa, ya. Tidak dianggap sebagai kekuasaan dan kemurkaan Allah atas perilaku maksiat, ya, yang sombong dan tidak mau bertaubat, ya. Gitu. Jadi ternyata berulang kali Desember dan Januari itu sebagai, ya, peristiwa yang paling banyak terjadi bencana, ya. Itu Desember tuh, ya, Desember, ya. Dan Januari juga, ya, itu di Sigi itu Januari, sementara di Aceh itu Desember itu, ya. Itu selalu berulang kali itu, karena ternyata di Desember Januari itu banyak kesyirikan, banyak kemaksiatan, ya. Banyak kemaksiatan. Dan ternyata bencana yang Allah timpakan kepada manusia itu sebenarnya untuk menegur agar manusia itu sadar tidak melakukan kesombongan dalam bentuk kemaksiatan, kekufuran, kefasikan, ya. Jadi supaya segera bertaubat itu, ya. Dan yang kelima, sulitnya mendapatkan pemimpin baru, ya. Kita pengen pemimpin baru, pengen pemimpin lama. Tapi sulit itu, ya. Ingin pemimpin baru itu sulit, ya. Ya. Maksudnya pemimpin baru yang lebih baik, ya. Lebih saleh, ya. Lebih bijak, ya. Dan lain sebagainya, ya. Sehingga, ya, ada yang mengusulkan supaya, ya, pemilihan ditunda, ya, atau ditambah 1 periode lagi, kan. Dan ini kita sikapi dengan doa, ya. Bukan hanya di malam tahun baru saja, tapi juga setiap malam. Selepas kita sholat tahajud, kita berdoa supaya kita dikasih pemimpin yang baru, ya, yang benar-benar, ya, lebih soleh, lebih cerdas, lebih bijak, ya, lebih adil, dan lain sebagainya. Dan itu sering kita baca, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku di sisimu kekuasaan yang dapat menolongku, ya. Itu ketika kita selesai sholat tahajud. Sebelum tidur juga, ya, ketika malam mau tidur berdoa juga. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan, ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Kemudian wa'fu anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Jadi kita butuh maaf Allah, kita butuh ampunan Allah, kita butuh rahmat Allah, dan kita butuh perlindungan Allah dan pertolongan Allah. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya. Maka sisa hidup kita yang kita tidak tahu tinggal berapa lama lagi, ya, kita usahakan agar agama kita tambah soleh, dunia kita tambah soleh, akhirat kita tambah soleh. Sisa umur hidup kita, ya, kita isi dengan amal yang lebih baik, sehingga ketika kita dipanggil menghadapnya, ya, kita akan ditempatkan di suatu tempat sehingga kita bisa istirahat dengan sempurna dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunya allati fiha ma'asi, ya, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rohatan li min kulli syarri. Ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini? Ada, silakan. Ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.